Nah mungkin kalau dokter Mini sendiri juga boleh menjelaskan gitu, kira-kira fitur apa aja sih yang ada di Tenterma ini? Alat ini dilengkapi dengan teknologi STC atau Smart Temperature Cooling. Metode radiofrekuensi ini adalah gelombang radio yang digunakan untuk mendeliver panas dan energi ke dalam lapisan dalam kulit. Halo semuanya, saya Rachel yang akan menjadi host Anda pada sesi kita yang sangat menarik hari ini. Perangkat yang akan kita bahas hari ini telah menarik banyak perhatian, tidak hanya di Korea Selatan, tapi juga di seluruh Asia Tenggara dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kini perangkat ini akhirnya hadir di Indonesia. Kami sangat antusias menyambut kehadiran dua dokter berpengalaman dari Indonesia yang akan memperkenalkan kita kepada alat Tenterma teknologi monopolar radio frekuensi revolusioner dari Korea Selatan. Dan bersiaplah untuk kita menyelami ilmu, manfaat, dan juga potensi luar biasa dari inovasi hebat ini yaitu Tenterma. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut dokter-dokter hebat kita hari ini yaitu ada Dokter Meini dan juga Dokter Lilim Cendana. Halo dok! Oke, apa kabarnya Dokter Meini dan juga Dokter Lilim? Luar biasa. Baik, terima kasih. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri juga kepada teman-teman yang hari ini lagi nonton. Mungkin dari Dokter Meini terlebih dahulu yang hari ini juga cantik sekali. Thank you. Halo, saya Dr. Meini Setiawan. Saya berpraktek di JPP Skin Laser Clinic. Nama saya Dr. Lilim Cendana, saya praktek di Aesthetic Lounge Clinic. Oke, sekarang di sebelah saya sudah ada alat teknologi Tenterma ini. Dokter pasti pakai ya teknologi ini. Oke, mungkin boleh jelasin lebih lanjut kali. Apa itu Tenterma? Mungkin dari Dokter Lilim dulu kali ya. Oke, jadi alat Tenterma ini memang saya gunakan di klinik gitu. Jadi ya Tenterma ini menggunakan metode radiofrekuensi, di mana metode radiofrekuensi ini adalah gelombang radio yang digunakan untuk mendeliver panas dan energi ke dalam lapisan dalam kulit. Kulit kita kan lapisannya ada begitu banyak ya. Jadi dengan metode radiofrekuensi ini panasnya itu akan serap ke bagian dalam kulit. Nah, ini kan menggunakan metode monopolar. Jadi dengan metode monopolar itu panasnya itu merata di bawah kulit dan lebih dalam gitu. Jadi dengan teknologi seperti ini gunanya adalah untuk skin tightening. Jadi bagi mereka yang kulitnya udah mulai loose, sagging skin, elastisitasnya berkurang, itu boleh banget sih menggunakan Tenterma ini sebagai salah satu alternatif dari treatment-treatment untuk skin tightening. Oke. Nah mungkin kalau Dokter Meini sendiri juga boleh menjelaskan gitu. Kira-kira fitur apa aja sih yang ada di Tenterma ini? Alat ini dilengkapi dengan teknologi STC atau Smart Temperature Cooling. Nah, di sini tuh penting banget karena seperti tadi yang dijelasin oleh Dr. Lim bahwa monopolar radiofrekuensi dia mendeliver panas ke dalam kulit sehingga dia merangsang kolagenisasi dan dengan monopolar dia akan masuk tuh jauh lebih deep ke dalam. Nah dengan teknologi STC ini dia punya sensor di tipnya untuk mengatur temperatur di permukaan kulit sehingga walaupun delivery panas ke dalam namun di permukaannya itu tetap aman sehingga mengurangi resiko burn dan kemudian membuat rasa nyaman untuk pasien yang akan melakukan treatment Tenterma ini. Oke, jadi fiturnya adalah menggunakan teknologi yang disebut monopolar Radiofrekuensi. Oke, mungkin boleh dijelasin lagi kepada teman-teman kita. Monopolar radiofrekuensi itu apa sih dok? Oke, radiofrekuensi tadi sudah dijelaskan itu gelombang radio yang deliver ke dalam. Nah, kalau RF sendiri itu ada monopolar, ada bipolar, ada multipolar. Dan semua punya keunikan dan keunggulan masing-masing. Namun kalau untuk monopolar keunggulannya adalah dia bisa masuk lebih deep ke dalam. Jadi kita benar-benar merangsang di targetnya adalah di dermis untuk ke kolagennya. Oke, jadi lebih deep lagi ya dengan teknologi ini. Nah mungkin Dokter Lim sendiri boleh menjelaskan gitu. Kalau dari sisi ilmiahnya apa sih yang membuat teknologi Tenterma ini begitu efektif? Oke, jadi alat Tenterma ini sendiri kan memang mempunyai fungsi pertama adalah untuk skin tightening. Nah, dari skin tightening ini diperoleh dengan cara apa sih gitu loh. Pertama ini dia akan terlihat first stage-nya. First stage-nya ini immediate yang bisa langsung terlihat oleh mata kita.
itu akan terlihat kulit itu jauh lebih kencang. Jadi biasa saya memang di klinik itu suka membandingkan bagian yang sudah di-treat dengan bagian yang belum di-treat. Itu akan terlihat lebih kencang di bagian yang sudah di-treat. Pasien pun juga demikian, merasa kok lebih kencang ya gitu. Nah itu yang first stage-nya. Karena terjadi di sini adalah dengan panasnya ini, di lapisan kulit kita itu kan ada air. Nah airnya itu terpisah dari kolagennya. Kolagennya itu menyebar gitu loh. Dengan kolagennya menyebar seperti ini, dia meningkatkan elastisitas di bawah kulit. Itu yang pertama didapat dari immediate result-nya, kolagennya kontraksi, jadi terlihat lebih tight. Nah kedua itu adalah secondary stage. Secondary stage ini prosesnya adalah wound healing, di mana sebenarnya memang terjadi karena dengan panas di bawah kulit itu terjadi reaksi inflamasi, terjadi perlukaan. Nah memang reaksi perlukaan ini adalah reaksi yang diharapkan dari teknologi Tenterma. Ini karena dengan terjadinya reaksi perlukaan, reaksi inflamasi, itu kolagen akan beregenerasi secara terus-menerus. Jadi ibaratnya kan kalau badan kita, misalnya kita luka sedikit aja, itu pasti kan otomatis badan akan berusaha untuk memperbaiki. Itu juga sama halnya yang terjadi di dalam kulit kita. Jadi dengan adanya perlukaan, inflamasi dalam kulit, itu kolagen akan terus-menerus beregenerasi. Ini efeknya nggak hanya terlihat pada saat pengerjaan aja, justru efek ini adalah akan semakin bagus terlihat 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Itu memang efek yang diharapkan, jadi kolagennya akan tetap terbentuk. Pasien pun kan juga pasti akan merasa seneng gitu dengan hasilnya. Hasilnya itu akan bertahan lebih lama gitu, hasil skin tightening-nya. Jadi ini justru bertahan selama sebulan 2 bulan kemudian bahkan sampai 6 bulan kemudian gitu ya? Iya, memang dari Tenterma ini sendiri itu biasanya balik lagi kita lihat dari kondisi kulit pasien. Umumnya secara protokol itu biasa memang kita pengerjaan dilakukan 1 atau 2 tahun sekali, tergantung ya kondisi kulit ya? pasien. Oke, nah kira-kira sebenarnya kan seperti yang tadi dokter sebutkan gitu, Dokter Meini dan juga Dokter Lilim akan menghasilkan energi panas, sensasi panas gitu. Tapi kira-kira sebenarnya bagaimana untuk pasien ini tetap merasa nyaman menggunakan alat ini, Dok? Mungkin dari Dokter Meini sendiri. Nah, karena tadi tuh yang udah aku bilang dia ada smart temperature cooling. Jadi di tip itu dia akan mengukur suhunya. Jadi sebelum energi itu ditembakkan, energi RF-nya ditembakkan, itu ada cooling dulu yang disemprotin. Jadi daerah kulit itu akan menjadi dingin, di permukaan tuh dingin dulu. Kemudian abis itu di-deliver energinya bersamaan juga dengan cooling. Jadi dia tetap menjaga permukaan dari kulit itu harus tetap dingin sehingga pasien itu tetap nyaman. Nah tentu saja kita sebagai operatornya juga harus ngerti karena pain sensation setiap orang berbeda-beda. Karakteristik kulit itu juga berbeda-beda, ada yang sensitif, ada yang tidak. Maka dari itu kita tuh harus bisa mulai dari level yang rendah dulu dan berkomunikasi dengan pasien untuk mendapatkan energi yang sesuai dengan memberikan hasil yang efektif tanpa membuat dia merasa terlalu disakiti. Betul, karena kan pasien takut merasa sakit ya, Dok ya. Jadi harus komunikasi dengan pasien lebih intens lagi gitu. Kalau Dokter Lilim sendiri bagaimana supaya pasien tuh tetap nyaman menggunakan alat ini? Karena tadi seperti yang disebutkan akan menghasilkan sensasi panas, Dok. Iya, jadi kalau dari saya sendiri sih biasanya kita edukasi dulu ya ke pasiennya gitu. Kita kasih tahu dulu. Nah, untuk me-reassure pasien lagi, itu juga kita jelaskan alat ini tuh sudah FDA approved. Jadi bagi saya operator dan pasien juga pasti kan akan merasa nyaman karena alat ini sudah diregistrasi dan sudah FDA approved gitu. Jadi keamanannya sudah terjamin ya, Dok ya. Terus yang kedua seperti tadi yang Dokter Meini bilang itu saya setuju banget, ya kita harus tetap berkomunikasi terus dengan pasien dan kita mulai dengan power yang lebih rendah. Jadi di sini ya kita harus ngelihat nih pain tolerance-nya pasien gimana gitu loh. Jadi disesuaikan gitu loh. Kita nggak mau kan pasiennya sudah sekali treatment, tahu-tahu dia nggak mau balik lagi. karena trauma gitu kan. Jadi ya memang komunikasi penting banget untuk ke pasien. Nah itu dia tuh, Dok, kan kalau misalnya pasien sendiri pasti ada ciri khas dan juga karakteristik masing-masing gitu ya. Dan dari teknologi alat ini Tenterma akan mengurangi downtime. Nah mungkin boleh dijelaskan gitu, apa sih yang namanya mengurangi downtime itu sendiri? Mungkin dari Dokter Meini boleh dijelaskan.
Oke, downtime itu biasanya setelah treatment, dia ada sesuatu yang terjadi dan biasanya downtime ini lebih ke arah negatif ya gitu. Misalnya contoh kulitnya luka, jadi dia sampai nggak bisa beraktivitas besoknya gitu. Nah, kalau untuk tenterma sendiri itu minim downtime. Minim artinya bukan berarti nggak ada downtime. Kalau pengalaman saya lebih banyak itu tidak ada downtime, nggak ada masalah. Mungkin ada sedikit kemerahan, begitu setelah di masker itu bisa oke, besoknya pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun balik lagi, setiap individu itu unik Betul. gitu. Namun pengalaman saya separah-parahnya downtime-nya itu pasien tuh masih tetap bisa beraktivitas. Mungkin hanya lebih ke arah kemerahan, sedikit swelling Betul, gitu. heeh. Lebih ke situ aja. Jadi pasien gak malu gitu ya untuk beraktivitas karena kan sebenarnya kalau di sini para cewek-cewek kalau misalnya abis treatment pengen tetap kelihatan cantik ya dok ya. Jadi tenterma ini justru aman sekali bagi pasien, bahkan ada juga yang tidak ada downtime. Jadi tergantung karakteristik dari kulit pasien. Nah kalau dari dokter Ilim sendiri, kalau dari sisi penggunaannya apakah tenterma ini butuh pelatihan atau teknik khusus nih dok? Kalau menurut saya pribadi, setiap alat itu kan berbeda. Otomatis ya kita harus mendalami secara betul alat ini gitu loh. Jadi ya operator memang harus dibekali gitu loh oleh pendalaman mengenai alat, cara penggunaan, terus power yang digunakan gitu. Itu memang itu harus belajar sih kitanya supaya kita juga nyaman. Kita kan nggak mau kan maksudnya kita ngerjain pasien tapi kita takut was-was gitu kan, nanti ada apa-apa nih, nanti gimana nih gitu. Jadi ya memang dokter di sini operator itu harus belajar, harus dibekali oleh pengetahuan mengenai alat ini. Karena setiap alat ya beda-beda, cara penggunaan juga beda-beda, power yang di-deliver pun juga beda-beda. Oke, nah kalau gitu apa sih yang perlu dipahami oleh dokter sebelum menggunakan alat tenterma ini dok? Gimana nih dokter Lilim? Oke, jadi pertama ya kita harus tahu ini alat adalah teknologinya apa gitu. Itu teknologinya apa, fungsinya apa, cara penggunaannya gimana gitu. Jadi fitur-fiturnya kita juga harus tahu gitu loh. Dengan alat seperti ini diharapkan expect-nya apa gitu loh. Apakah ada downtime, terus result-nya gimana gitu. Jadi kita bisa edukasi juga ke pasien. Apa sih yang diharapkan setelah penggunaan alat ini? Terus kita bisa jelaskan apakah ada efek samping atau apakah ada komplikasi, apakah aman atau tidak gitu loh. Jadi ya memang kita harus benar-benar belajar gitu mengenai alat yang akan kita gunakan ke pasien gitu. Oke, kalau dokter Mini sendiri mungkin ada tambahan gitu? Sama sih sebenarnya kita tuh mesti tahu, kita tuh mesti analyze dari keadaan kulit pasien itu sendiri, bagaimana konturnya, dia butuh apa, berapa usianya, berapa usia kulitnya gitu. Kira-kira sesensitif apa kulitnya gitu. Sehingga kita bisa kasih tahu ke pasien ekspektasinya apa. Sehingga meminimalisir kekecewaan. Karena alat ini tetap saja alat yang di-create itu untuk merangsang kolagen. Namun hasil tetap adalah dari badan pasien itu sendiri. Ya, sekarang karakteristik orang berbeda-beda. Yes, jadi itu butuh pemahaman dari si operatornya. Oke, jadi dokter Mini sebutkan bahwa ini untuk merangsang kolagen. Kalau gitu boleh edukasi juga nggak sih buat teman-teman? Kira-kira buat teman-teman yang ingin ditreatment oleh alat tenterma ini dari usia berapa sih dok kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya kalau kita lihat keilmuan ya, penuaan tuh terjadi mulai dari umur 20 tahun. Oh 20 tahun ya? 20 tahun tuh kolagennya sudah mulai menurun. Nah, jadi kalau ditanya mau treatment mulai kapan, 20 tahun juga sebenarnya udah bisa. Udah bisa. Tapi balik lagi ya, kita ngeliat ke hasilnya juga, ke keadaan kulitnya. Kalau misalnya memang keadaannya masih oke, bagus, hanya untuk maintenance sekali-sekali masih oke, masih boleh gitu. Namun saya lebih suka untuk mengerjakan yang sudah lebih terlihat indikasinya seperti kulit mulai ada kendur. Karena sekarang tuh agak susah kita menilai usia dari usia sebetulnya, usia KTP ya. Jadi kita sekarang melihat usia tuh usia kulit. Somehow
Ada yang masih umur 28 tetapi kulitnya sudah berusia seperti 35 tahun. Oke, tergantung pola hidup masing-masing ya dok ya? Tergantung gen, tergantung pola hidup. Jadi pada saat kita melihat kulit itu sudah butuh, contoh sudah mulai terlihat wrinkle atau kerutan, kulit sudah terlihat lebih kendur, tidak kenyal, gitu, tidak lifting lagi gitu. Nah ini udah mulai bisa kita kerjain. Oke, jadi tergantung kulit masing-masing. Kalau dirasa sudah kendur, boleh langsung saja menggunakan treatment ini gitu ya. Even kulit yang masih oke mau dikerjain untuk maintenance itu juga bisa. Biasanya itu akan mendapat kontur yang lebih bagus. Jadi kayak lebih V atau lebih Hasilnya lebih tirus gitu lebih ya. tirus, Itu lebih keinginan V-shape. cewek-cewek sih dok ya. Yes. Lebih V-shape. Apalagi kelihatan jawline. Betul sekali dok. Oke, mungkin dari dokter Lim sendiri boleh dijelasin nggak sih kira-kira dari penggunaan treatment ini kira-kira supaya hasilnya efektif perlu berapa lama nih dok? Oke, tadi seperti yang saya udah jelaskan, itu menurut protokol ini biasa pengulangannya itu setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Cuman ya balik lagi kita lihat dari kondisi kulit pasien, ekspektasinya apa gitu. Kalau dia pengen terlihat lebih kencang, itu boleh aja dilakukan setahun misalnya 3 kali gitu. Jadi itu pasti kan hasilnya otomatis akan lebih optimal lagi, lebih bagus lagi gitu. Terus tergantung juga dari power yang digunakan. Jadi memang ini customize banget sih, estetik ini kan setiap pasien itu berbeda gitu. Jadi ya memang pasien datang kita akan lihat kebutuhannya apa, ekspektasinya apa, pasti kan mereka akan konsultasi dulu gitu. Jadi memang kebutuhannya ini misalnya antara saya dengan dokter Meni kan mungkin berbeda. Jadi ya memang kita harus bener one on one customize, kita lihat kebutuhannya itu berapa kali. Tapi umumnya memang bisa dilakukan setahun sekali atau 2 kali gitu. Kira-kira ini bisa digunakan untuk pria juga atau hanya wanita saja? Of course semuanya bisa. Semuanya bisa ya? Wanita, pria bisa. Oke, karena kan setiap orang pasti akan mengalami penuaan gitu ya dok ya? Menua bukan wanita aja kan, jadi laki-laki, perempuan semuanya itu akan menua. Oleh karena itu semuanya bisa di-treat dengan alat ini. Oke, mungkin sekarang aku pengen tanya-tanya kali ya sama dokter-dokter hebat yang hari ini dan juga cantik-cantik. Aku pengen tanya gitu dok, kira-kira kan pasti ada pengalaman unik dong dengan pasien saat menggunakan alat Tenterma ini. Kira-kira boleh diceritain nggak sih pengalaman unik apa dan juga hasilnya seperti apa saat menggunakan treatment alat Tenterma ini? Mungkin dari dokter Lilin sendiri boleh? Oke, jadi kalau yang banyak saya ketemuin itu adalah karena alat ini non-invasif, jadi pertama pasien datang biasanya pengen ada acara gitu loh. 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan dia pengen terlihat lebih cantik, lebih awet muda, lebih fresh. Dia pasti akan, saya pasti akan rekomendasi untuk melakukan treatment Tenterma ini karena minimal banget downtime-nya dan hasilnya akan tetap terlihat bagus. Yang kedua ya alat ini sendiri ini bisa mengerjakan area mata gitu. Jadi alat ini sendiri mempunyai beberapa tip. Jadi ada tip untuk body, ada tip untuk face, ada tip untuk mata, dan tip untuk mata ini khusus. Jadi lebih kecil. Jadi dia bisa untuk garis-garis halus di sini biasanya kan kita sudah mulai kelihatan tuh kalau menua. Itu bisa smooth. Apalagi buat mereka kalau yang biasanya sih saya ketemu kalau mau ada acara pasti kan make upnya di sini suka nggak nempel. Betul, suka crack gitu di sini gitu, ya. suka tracking. Nah dengan alat ini dia akan smooth out jadi make up tuh lebih nempel. Terus mata juga kan dia bisa kerjain di area kelopak dan bawah mata itu akan terlihat lebih kebuka, lebih fresh. Betul. Karena kan orang sekarang juga banyak banget pengen operasi mata cuman takut ya dok ya. Jadi alat ini bisa ngebantu banget ya. Oke, kalau dari dokter Meni sendiri boleh diceritain nggak sih pengalaman unik dengan pasien saat menggunakan alat Tenterma ini? Oke, sebenarnya waktu awal aku mau pakai alat ini agak sedikit Meliriknya. kok bisa, emang bisa gitu. Pada saat dikerjain, yes immediate resultnya itu bagus. Langsung instan bagus ya dok ya? Instan bagus, aku kaget. Tapi ya alat yang lain juga seperti itu kok. Sebenarnya target kita adalah mau continuous kolagennya. Jadi kita mau yang benar-benar true kolagen yang diproduksi, bukan tightening yang disebabkan oleh shrinking kolagen pada saat kita ngerjain prosedur itu gitu. Tapi untuk maintain kolagen itu sendiri ya dok ya? Nah, setelah pasien itu mengerjakan Tenterma dan dia kembali setelah 1 bulan, wah itu amazing. Terutama ya saya setuju dengan dokter Lin, itu di daerah mata. Jadi daerah mata tuh menjadi lebih smooth, lebih kebuka,
Karena sekarang tuh tren untuk eye rejuvenation itu lagi naik daun banget Betul, gitu. setuju banget. Banyak yang mau untuk operasi tapi takut. Ya, takut dengan downtime-nya. Nah, Tenterma merupakan salah satu pilihan yang safe, bisa dipakai, terus nyaman juga. Dan itu benar, tipnya kan kecil dan kita bisa ngelakuin sampai ke atas kelopak mata. Sehingga kelopak matanya bisa lebih tight dan lebih kebuka. Karena apalagi orang-orang yang sudah berusia kelopak matanya kan lebih turun ya. Jadi mata kelihatan kayak sayu gitu. Nah, dengan tip mata ini itu bisa kebantu sampai ke situ. Dan kita bisa melihat perubahan kulitnya, kualitas kulitnya, struktur kulitnya menjadi lebih kenyal, kerutannya menjadi lebih memudar gitu. Surprise sih melihat hasilnya. Oke, ternyata hasilnya juga sangat instan dan juga kita melihat bagaimana teknologi ini bisa memaintain kolagen dari pasien gitu ya. Oke, setuju banget tentang mata itu tadi ya, dimana kan banyak banget nih teman-teman atau cewek-cewek yang pengen treatment mata cuman takut ya dok ya, apalagi kalau dioperasi serem ya dok, apalagi dengan downtime-nya ya dok ya. Tapi dengan ini gak ada downtime ya, minim downtime. Minimal banget. Kalau dari pengalaman saya sih, saya jarang mendapatkan downtime di daerah mata. Oke, nah sekarang aku ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh disimpulin nih, sebenarnya apa keputusan atau kesan atau impression deh tentang alat Tenterma ini? Mungkin dari Dokter Mendy sendiri. Oke, Tenterma is a very good machine, very safety, kemudian nyaman dan memberikan result yang satisfy banget buat pasien. Oke, pasti satisfied lah ya untuk pasien ya. Kalau Dokter Lim sendiri bagaimana nih dok? Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya setelah ya menggunakan alat ini, ya alat ini memang saya suka banget sih gitu. Jadi amazing banget, pengerjaannya juga mudah, pasiennya juga aman, pasiennya juga tolerable lah gitu loh. Jadi painnya tolerable, harganya pun juga affordable banget gitu. Dan non-invasive ya untuk tidak ada sayatan-sayatan, tidak ada darah, tidak ada tusukan-tusukan, itu ya aman banget gitu digunakan. Jadi ya memang hasilnya pun juga amazing sih gitu. Oke, karena dari dokter-dokter sendiri juga sudah melihat langsung bagaimana alat ini bekerja ya dok ya. And thank you so much Dokter Mendy dan juga Dokter Lim atas kesempatannya udah sharing knowledge tentang produk Tenterma ini. Semoga dengan ada sharing knowledge ini kita jadi semakin tahu dan juga menambah ilmu kita. Dan bagaimana Tenterma ini juga sudah mengencangkan kulit kita secara efektif dan juga meminimalisir downtime. Apalagi kan cewek-cewek gak mau kelihatan kemerahan atau bengkak saat treatment. Dan teknologi ini akan meminimalisir downtime tersebut. So thank you so much sekali lagi Dokter Mendy dan juga Dokter Lim atas kesempatannya. Dan saya Rachel pamit undur diri. Saya Dr. Mendy pamit undur diri. Dan saya Dr. Lim pamit undur diri, terima kasih. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa. Dadah.